Kalau ditanya tentang nasionalisme, wah masih Indonesia. Masih. Saya kalau nonton sepak bola ya, itu kalau misalnya ada yang ngegolin itu saya terenyuh langsung. Saking kita kan nasionalisme kita masih nempel kan. Masih lah. Nah, Alira, kamu mau jadi pemain bola nggak? Gimana besok bayar? Pak Anto dari mana nih? Dari Blora. Kabupaten itu. Iya, kabupaten. Nah, katakanlah calon Bupati Blora. Kalau saya terpilih Bupati, air keran di seluruh Blora langsung bisa diminum. Oh, itu yang sederhana aja. Karena Australia kan, Australia itu kemanapun Pak Anto pergi, air keran pasti bisa diminum. Tapi Australia itu salah satu penghasilan emasnya di Olimpiade itu di renang. Karena di sini renang, di sini kolam renang itu desa banyak banget. Betul. Anak-anak kampung saya itu berenangnya aja Pak Anto kayak ikan hiu cepet gitu. Iya. Itu anak kampung saya itu mungkin kalau dibawa ke Indonesia menempon dia. Bener, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget Selamat siang teman-teman. Wah, Selamat siang semuanya. Hari ini saya kedatangan kawan spesial, Pak Murtala. Gimana Bang? Kabar baik, capek ya lumayan lah karena jalan jauh banget dan tangan saya ini lihat nih. Sebentar, jalan jauh dari mana ini ya Bang? Dari Melbourne. Dari Melbourne. Acara? Ya biasalah ngajar di sekolah-sekolah tarian Indonesia. Ya 4 hari. Nah ini kita singgah jemput Damai dan Cahaya karena kita titip sama neneknya kan. Besok kita mau pulang lagi baru. Jadi lumayan lah. Perjalanan berapa lama Bang dari Melbourne ke Sydney? Sebenarnya kalau nggak berhenti itu 9 jam. Tapi karena kita kan harus berhenti 9 jam naik mobil itu. Iya. Sydney. Tapi ya karena kita berhenti ya lumayan. Jadinya 12-13 jam lah. Oke, mantap. Itu berarti mungkin kalau di Indonesia mungkin jaraknya antara Jogja Jakarta. Halo Damai. Mungkin Jogja Jakarta Bang. Mungkin ya Bang ya. Bisa jadi ya. Jalannya lancar ya, nggak macet aja ya? Nggak macet, cuman macetnya waktu masuk kota aja, masuk kota Sydney sama masuk kota Melbourne itu aja macetnya. Oke. Tapi yang lainnya aman. Kayak jalan kita punya sendiri. Sepi banget bener. Ya ini teman-teman, sebentar. Oh ini ada Alira. Hai Alira. Halo. Lagi main apa? Sama Damai? Lagi main bola ini. Saya kadang-kadang banyak komentar Bang, Mas Anto itu anaknya disekolahkan sepak bola. Anak saya kan cewek, nggak apa-apa ini PSS ini lagi getol-getolnya ini mau memajukan sepak bola. Walaupun cewek katanya juga nggak apa-apa. Orang ini juga suka main bola kok. Bang, bolanya Bang? Katanya suruh naturalisasi. Padahal ya banyak yang nggak tahu mungkin Bang. Umurnya anak-anak itu sampai 18 tahun itu mereka itu mempunyai 2 warga negara. Iya, jadi Indonesia itu kan aturannya gini Pak Anto. Anak yang lahir dari orang tua yang punya warga negara berbeda. Pak Anto kan masih Indonesia. Istri Australia. Nah, sama kayak saya. Anak kita itu sampai umur 18 itu punya 2 warga negara. Dia punya 2 paspor. Anak saya, anak Pak Anto tuh paspornya 2. Jadi paspor Indonesia dan paspor Australia dan dua-duanya berlaku. Nah, nanti setelah umur itu dia harus memilih salah satunya. Iya, katanya dikasih sampai dia berpikir sampai umur 22 kalau enggak salah 21. Kan? Itu mereka sudah berpikir sampai menentukan. Betul. Jadi ada masa transisi sampai umur 21 tahun dia bisa memilih mau jadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara Australia. Iya. Oke, terus sekarang Bang ya, itu wacana sejak dulu ya. Sebenarnya diaspora seperti kita ini itu menginginkan untuk kalau ada pejabat Indonesia ke sini, kita pasti isunya kapan dual citizenship diberlakukan kan gitu. Nah, karena kan kita gini Pak Anto, karena kita orang apalagi ya maksudnya Pak Anto udah berapa lama di Australia? 15. Nah, saya 16 tahun kurang lebih. Jadi artinya apalagi kan anak-anak udah lahir di sini. Ya betul. Nah, jadi
siapa sih yang nggak cinta Indonesia? Kalau dibilang nggak cinta Indonesia, sangat cinta Indonesia karena sampai hari ini paspornya masih Indonesia saya. Betul, Bang. Udah 16 tahun di Australia. Nah, tapi kita juga berharap pemerintah Indonesia itu bisa membuat kita memilih menjadi warga negara Australia dan Indonesia. Agar apa? Karena suatu hari kita harus memikirkan, kan banyak kita pada saat umur yang udah tua karena akhirnya, tapi kita ingin juga kan berinvestasi di Indonesia. Ya pasti itu, pasti. Nah, itu, punya rumah di Indonesia. Nah, Indonesia itu masih mono citizen, masih harus satu. Iya. Jadi nasionalismenya masih begitu. Sedangkan negara seperti Australia sudah boleh orang punya 2 warga negara. Ada yang punya 3 loh, Panto. Ada yang 3 warga negara di Australia ini. Iya. Nah, kayak beberapa penari kita karena ibunya dari Inggris, dia warga negara Inggris. Dan itu Inggris Australia. Warga negaranya. Oh iya. Iya, karena ibunya lahir di Inggris. Iya. Nah, jadi walaupun dia nggak pernah ke Inggris misalnya, tetap warga negara Inggris dia. Iya. Lahir di Australia karena ibunya orang Inggris, ya dia punya warga negara 2. Jadi ada negara yang banyak memang. Nah, kita berharap seperti Indonesia suatu hari memberikan kekhususan bagi perantau-perantau Indonesia misalnya yang udah lama banget gitu, biar mereka bisa punya warga 2 negara. Karena apa? Kalau dia mau beli rumah di Indonesia, kalau dia tinggalkan warga negara Indonesia, dia nggak bisa punya apa-apa di Indonesia, hilang dia statusnya. Betul. Nah, ini memang memang sulit kalau kita memang masih apalagi Indonesia masih nasionalismenya tinggi banget gitu. Jadi seakan-akan lu harus punya warga negara, kalau negaranya perang milih apa? Kita bilang nggak akan perang. Iya. Kita kan kayak Australia walaupun tentaranya kuat tapi nggak banyak yang mau jadi tentara. Mau perang apa dia? Perang di sosial media aja dia. Betul, nggak banyak di sini yang mau jadi tentara, Bang. Jadi sebenarnya menurut Abang nggak ada ruginya ya pemerintah Indonesia ya? Misalnya ada dual citizenship. Menurut Abang lah ya? Kalau saya sih ya harus dilihat secara mendalam. Pasti ada ruginya, pasti ada untungnya. Tapi kalau kita bicara untungnya, artinya bayangin kalau kita kan orang nggak begitu, katakanlah middle class ya Pak. Tapi orang yang super kaya, tapi punya latar belakang Indonesia, dia nggak bisa bangun pabrik di Indonesia karena dia harus tinggalin warga negaranya. Ya oke. Ya contohnya aja lah, dulu ada menteri yang tiba-tiba ternyata udah tukar warga negara Amerika kan, yang diangkat gitu di zamannya Jokowi yang pertama kalau nggak salah. Oh iya ingat saya. Kan dia sudah sampai Amerika dan tukar warga negara. Betul. Karena nggak berlaku 2 warga negara. Iya. Itu memang agak rumit. Kayaknya zaman Pak Jokowi awal menteri apa gitu dia. Kalau nggak salah saya menteri bagian investasi gitulah. Iya, orangnya pinter. Pinter. Tapi dia udah tinggal di Amerika dan tukar warga negara Amerika. Nggak bisa kan? Tapi di Amerika bisa orang punya warga negara 2. Australia bisa punya warga negara 2, Indonesia belum bisa. Makanya, dan ini bukan hanya wacana baru loh Panto, ini udah lama banget. Udah ibu mertua saya udah hampir 45 tahun masih warga negara Indonesia, dan dia masih dia bilang saya masih nunggu, mudah-mudahan selama saya masih kuat dan masih hidup, Indonesia berubah menjadi bisa merubah aturannya 2 warga negara. Itu aja. Jadi teman-teman yang kadang-kadang masih bertanya, Mas Santo itu berarti keluarga negaranya udah Australia atau Bang sudah Australia? Belum. Jadi kita itu istilahnya cuma permanent resident ya, PR. Penduduk tetap. Haknya sama persis kayak orang Australia, cuman paspornya masih paspor Indonesia. Dan kalau pemilu nggak boleh nyoblos, kita nggak punya pemilu Australia, kita nggak boleh nyoblos. Kayak gitu aja sebenarnya. Nah, tapi dan kita setiap nyoblos pemilu Indonesia. Betul. Dan setiap 5 tahun sekali kalau kita pulang ke Indonesia, kita harus istilahnya setiap 5 tahun sekali harus memperpanjang visa kita. Gitu jadi aja. Visa PR itu hanya berlaku 5 tahun. Ya, jadi tapi bisa tinggal di Australia selamanya, tapi setiap 5 tahun harus diperpanjang, dibayar ya itu. Ya, gitu teman-teman ya. Tapi ya sama, semuanya sama. Jadi ya bayar pajaknya sama, hak dan kewajibannya sama. Jadi jangan dipikir haknya saja, jadi kewajibannya juga sama. Bayar pajaknya semuanya sama. Sama. Kalau ditanya tentang nasionalisme, wah masih Indonesia. Masih. Saya kalau nonton sepak bola ya, itu kalau misalnya ada yang ngegolin itu saya terenyuh langsung, Bang. Saking kita kan nasionalisme kita masih nempel kan. Masih lah. Nah, apalagi kalau lagu-lagu Indonesia
dinyanyikan gitu. Saya teringat waktu kecil main di sungai sama teman-teman. Masih nasionalisme kita itu nggak akan pernah hilang. Nggak makanya akan. Ya ini aja kan kenapa kita nggak tuh, kalau saya alasannya kenapa tidak menukar warga negara saya, karena ya saya masih sangat mencintai Indonesia yang pertama, yang kedua masih sangat sabar dan yakin bahwa suatu hari akan ada 2 warga negara ini. Amin. Tapi kalau nggak ada Pak Mur, ya nggak akan tukar. Ya nggak apa-apa, biarin aja begini aja, kita nunggu aja kan. Jadi tidak akan mempermasalahkan dan tidak akan menggebu-gebu menyuruh pemerintah Indonesia itu harusnya memberi orang jadi 2, enggak. Tapi kita santai aja gitu, nggak masalah. Yang penting saya masih bisa tinggal di Australia, anak-anak saya masih bisa tinggal di Australia, dan kita bisa pulang ke Indonesia kapan aja, ya udah itu aja. Betul. Tadi malam saya sempat nonton podcast Bang, yang antara orang KJRI, orang penting dia bilang seperti ini Bang, ini mungkin sedang digodok ya, untuk at least anak-anak itu yang mempunyai 2 kewarganegaraan itu sampai 30 tahun boleh memutuskan. Karena apa? Karena mereka kan waktu umur 21 tahun nggak bisa, mereka belum settle kan? Yang pertama, yang kedua karirnya juga belum kuat. Lah kalau sudah biasanya umur 25 ke atas itu kan kadang mereka berkeluarga, baru bisa mikir. Nah, itu lagi digodok kan. Mudah-mudahan saya pikir daripada kayak gini kan, kayak pemain-pemain bola sekarang itu kan rata-rata kan udah harus pindah warga negara. Mereka misalnya, atau mereka dulunya dari warga negara Belanda walaupun punya keturunan. Tapi kan karena memang khusus, spesial, jadi birokrasinya bisa lah dipotong. Tapi sebenarnya kalau kayak Pak Anto bilang, mereka sampai umur 30. Ya kan nggak perlu birokrasi lagi, orang dia bisa main di Indonesia kok. Nah, memang ya betul makanya. Dia warga negara Indonesia. Memang warga negara Indonesia, jadi nggak perlu bonus-bonus lagi kan. Nah, iya kan itu. Kan bagus juga sebenarnya. Oh iya bagus, dan itu keuntungannya menurut saya tidak hanya untuk olahraga Pak Anto, di banyak hal. Betul. Mana tahu nanti dia ada yang memang jago di bidang misalnya ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, dokter atau apa. Jadi memang ya kalau dia masih Indonesia dan dia bilang, wah kayaknya ilmu saya ini lebih berguna di Indonesia ya. Udah dia bisa terapkan di sana. Iya kan? Dan apalagi dia bisa punya peluang dan karena dia merasa saya orang Indonesia gitu. Ini kan masalahnya kadang-kadang ada, maaf kita bilang ya, misalnya memang benar orang tuanya Indonesia, ibu bapaknya Indonesia, tapi anaknya lahir di Australia, dia udah nggak merasa anaknya itu, dia nggak merasa dia Indonesia, dia merasa dia Australia. Nah itu masalahnya. Tapi kalau dengan ada paspor yang kayak Pak Anto bilang sampai umur dia 30, dia merasa sampai 30 tahun dia tuh masih Indonesia. Indonesia, gua masih bagian Indonesia loh gitu. Indonesianya masih menyala di dadanya. Betul, menyala. Masih menyala teman-teman. Sampai umur 21 tahun menyala dia, habis itu redup dia kan. Karena 21 tahun rata-rata ya katakanlah kalau dia SMA 18 atau 19. Lalu tamat kuliah ya umur 23. Nah, makanya ya mau ngapain dia kan, belum apa ya, belum settle banget lah. Iya. Ini apalagi nih sistemnya, mudah-mudahan dia berubah lah, kita lihat, dan ke depan mudah-mudahan sistem politik Indonesia juga lebih bagus. Jadi ya amin. Nah, ini semoga pemerintahan yang baru ini akan lebih baik lagi Bang. Bagus. Ya? Saya harus optimis lah. Gimana ya Indonesia? Ya kalau nggak optimis. Gimana Abang kan sudah di Australia ini. Ini masih mengikuti berita-berita perkembangan politik Indonesia masih Bang? Selalu ya. Selalu. Kalau politik Indonesia itu kita selalu ngikutin. Cuman kita harus sadar. Sadar gini, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, jangan kita ngejumel terus urusan Indonesia, tapi kita kan hidupnya di Australia. Nah kalau saya sih sebenarnya sistem politik itu terserah mau ngapain. Ini kan lagi pilkada ini, misalnya ada pemilihan wali kota, ada pemilihan bupati, ada pemilihan ini. Kalau saya sih nggak peduli saya siapapun calonnya, tapi yang penting programnya kalau bisa kayak Australia itu sederhana aja programnya. Kayak di Australia misalnya air keran aja bisa langsung diminum, udah hebat itu. Saya misalnya contoh nggak tahu ya, maaf, ini Pak Anto dari mana nih? Dari Blora. Kabupaten itu?
Iya, kabupaten. Nah, katakanlah calon Bupati Blora. Kalau saya terpilih Bupati, air keran di seluruh Blora langsung bisa diminum. Wow, Nah, itu yang sederhana loh. aja. Karena Australia kan, Australia itu kemanapun Pak Anto pergi, air keran pasti bisa diminum. Oh, ya, nggak usah muluk-muluk lah dari apa, nggak usah politik. Realistis banget. Bisa sebenarnya Bisa dong. Nah, misalnya kayak saya ini kan dari Aceh Besar. Aceh Besar itu kabupaten di Aceh. Misalnya kalau saya jadi bupati, tidak ada lagi sampah di seluruh Aceh Besar. Seluruhnya akan dikelola dengan baik. Setiap kecamatan punya pengolahan sampah yang sendiri. Hal yang sederhana. Nah, itu penting. Kalau saya nggak usah cerita, wah, mengurangi pengangguran, absurd itu absurd itu, nggak bisa, nggak jelas itu. itu program istilahnya template sejak dulu kalau itu Bang. Iya. Template itu Bang. Rakyat akan sejahtera, wah absurd itu. Nggak tahu kita nggak bisa menilai tingkatannya itu. Iya. Oke, katakanlah itu masuk itu. Oh, sekarang pendidikan udah gratis. Saya nggak tahu ya di Indonesia. Setahu saya gratis misalnya itu. Tetapi katakanlah yang sederhana aja, kalau misalnya saya jadi bupati, anak-anak sekolah itu tidak perlu lagi membeli buku dan tidak perlu lagi membeli pulpen. Semua alat tulis dan semua itu akan disediakan sekolah. Karena itu pendidikan Australia itu. Jadi, seperti itu ya di Australia. Di sini ya? Saya kan kerja di sekolah, Panto. Di Australia itu anak cuman bawa tas, udah tas kosong loh. Buku, pulpen nggak? Semua nggak ada. Disediakan di sekolah. Misalnya hal seperti itu aja, teknis itu. Iya. Tapi mendingan sistem politik menurut saya ya kampanye itu ya begitu aja saya pikir. Nggak usah kita. Kalau saya menjadi, saya akan buat negeri ini negeri beriman. Loh, gimana mau jadikan negeri beriman? Kita udah Islam semua, ya kan? Kayak di Aceh udah syariat Islam, ngapain diimanin lagi kan? Itu absurd itu, karena kita nggak bisa gini. Artinya gini, bukan artinya tidak boleh, tapi kita tidak bisa melihat seberapa kesuksesan itu. Iya. Ngukurnya kayak mana? Jadinya itu kayak janji-janji palsu aja. Oh iya. Tapi kalau misalnya parameternya air keran bisa diminum kan bisa itu. Iya. Walaupun nggak langsung terpilih jadi langsung, dia tinggal bilang 2 tahun saya jadi bupati, air keran langsung bisa minum. Misalnya, kan ada waktu. Ada anggaran pasti. Ada, dia tinggal anggaran, barangnya jelas, minumannya jelas. Ya walaupun nanti dia bilang, oh ini gimana dengan orang penjual air minum aqua? Ya nggak akan ada saingan, itu tidak akan bersaingan dari dulu. Australia aja yang air kerannya bisa minum masih ada yang jual aqua. Nah, betul. Jadi nggak akan ada saingan itu dunianya akan tetap jalan gitu. Ya kan? Teknologi kalau saya ya sederhana itulah. Jadi nggak usah program-programnya itu nggak usah masalah-masalah hal yang bingung-bingung, tapi yang teknis-teknis aja. Kalau saya jadi bupati, setiap kecamatan harus ada taman gratis 2 misalnya. Wow, mantap. Ini kita lagi di taman ini. Ini nih teman-teman, ini kita lagi di taman ini. Ini taman, kita lagi duduk di taman tuh. Tuh anak-anak kita lagi main di taman. Ini taman seperti ini, bagus seperti ini, gratis teman-teman. Gratis, ada tempat bermain loh. Gratis. Kalau di Jawa itu kalau nggak salah saya di kabupaten cuma 1 di alun-alun gitu ya, Panto. Iya, di alun-alun. Nah, iya kan kecamatannya nggak ada kan. Itu anak-anak main udah. Hal-hal yang gitu aja kayak Australia ini sederhana gitu. Bayangin kalau satu kecamatan ada 2 alun-alun yang gratis besar gitu, orang bisa main tenis, bisa main badminton mungkin ya kan, atau bisa main bisa jalan-jalan. Nah, saya pikir itu yang realistis gitu. Ini betul Bang, jadi istri saya dulu waktu ke Indonesia itu yang dirindukan itu memang taman dia. Ya, waktu di Indonesia kan dia saya rindu taman yang seperti di Australia, jadi bisa santai-santai kayak gini. Iya. Ya. Dan gak ada kan karena tamannya banyak, bayangin aja ini taman sepi hanya cuma 3-5 orang ada di sini. Dan satu daerah ini ada beberapa taman loh Bang, tidak cuma 1. Dan ini kan bisa lihat ini. Kita di Australia ini Pak Anto contoh, kenapa dengan taman yang begini orang nggak perlu pelihara burung? Karena burung liar datang dan kita bisa lihat langsung, kita bisa dengar langsung dia. Betul sekali teman-teman. Ya.
Tiap hari itu saya dibangunkan burung. Tuh, suaranya cantik banget. Jadi hal-hal yang seperti ini aman tadi Bang ya? Taman. Ya, taman. Bayangin apalagi kalau dia lebih ekstrim lagi kan calon bupatinya. Setiap desa gua bangun taman. Dan itu possible, mungkin nih Bang ya? Memungkinkan ya? Karena kosnya nggak besar kan. Sekarang karena gini Pak Anto, maaf kita bilang ya, kenapa saya di desa sendiri sudah punya uang. Ya. Dari pemerintah. Betul. Jadi mereka ada sudah dana punya desa anggaran. juga ya. Iya kan? Ya, betul. Lalu kecamatan punya anggaran. Lalu bupati punya anggaran, bisa gabung kan? Ngambil desa sedikit katakanlah 10% karena dia nggak besar. Nanti yang kabupaten ngasih 70%, nanti kecamatan kasih 15%, selesai semua. Dan nggak mesti sebesar ini dong kalau satu desa satu taman. Cukup kecil aja, 20 kali 20, tapi anak kecil bisa bermain, orang tua-tua yang udah pensiun bisa lah jalan-jalan untuk biar sehat dia gitu. Nah, itu aja. Mantap bang. Jadi kalau saya sih melihatnya ya penting, kalau saya yang penting-penting aja kesehatan, lalu taman buat anak kecil. Iya, biar anak kecil nggak pada main HP. Oh iya, zamannya sekarang. Kan. Iya. Nah artinya kalau biar anak kecil nggak banyak main HP juga, satu lagi perpustakaan. Oh, lama-lama kita mencalonkan diri nih. Saya mau mencalonkan diri jadi apa bang? Saya nggak tahu mau jadi apa, jadi kepala pustaka mau. Pustaka. Abang nih kalau balik ke Aceh ini cocok nih jadi politisi. Kepala, tapi jadi kepala politisi, daerah ini bang. Masuk partai ini anilan masalahnya, kita masih belum siap kita. Karena kalau masuk partai, masuk struktur, akhirnya ya udah lupa dengan ide-idenya kan. Karena kanan kiri itu bang ya mungkin bang. Nah kita takutnya terpengaruh, jadi biar di sini aja nggak dipengaruhi gitu. Karena tapi bedanya gini. Nah di Australia itu, di Indonesia ada juga yang jalur independen. Tapi Australia ada apa yang membedakan itu Pak Anto? Kan yang independen di Indonesia hanya baru calon bupati, calon gubernur. Yang boleh independen. Di Indonesia di Australia itu yang bisa independen itu calon anggota parlemen. Jadi misalnya DPRK, DPRD atau MPR DPR, dia tapi jalurnya independen bisa. Bisa ya? Bisa, Australia bisa. Nah, Indonesia belum bisa itu. Kalau itu bisa mungkin banyak orang kayak influencer atau orang-orang yang punya follower bagus. Pak, saya kepingin jadi wakil rakyat jalur independen. Bisa nah, dia bisa menjalankan ide sendiri kan. Wah, ini abang YouTuber ini bisa jadi. Jadi bahaya ini. Masyarakat Indonesia tolong nih bantu pergi ke MK mengajukan tahun 2029 orang bisa menjadi anggota dewan melalui jalur independen tanpa partai. Wah, Pak Mur ikut ini. Nggak, tapi ini kan hanya sharing informasi yang bisa dilakukan dari Australia. Betul. Nah, maka di Australia banyak anggota parlemen tapi dia independen, nggak punya partai dia. Tapi dipilih oleh rakyatnya, artinya oleh rakyatnya, daerah pemilihannya. Berarti dia kan harus kerja bener-bener. Iya. Karena sendiri loh, tanpa partai. Gitu. Iya. Nah itu kalau Indonesia sudah ada, wah menarik banget tuh. Asik, saya suka itu. Iya. Hai Lira. Hai. Main sama Damai ya? Iya. Wah, mantap sekali obrolannya. Parah ini. Parah ini. Merembet dari naturalisasi merembet ke politik ini. Dari naturalisasi. Alira, kamu mau jadi pemain bola nggak? You wanna be soccer player or not? No. Why not? Kamu mau jadi olahragawan apa, Alira? Runner. Mau jadi runner bang dia, mau jadi pelari dia bang. Lari? Damai, kamu mau main bola? Jadi atlet bola? Mau? Enggak. Pemain bola? No. Kamu mau? Belum mau, ini belum mau. Kamu mau main apa bang? Kalau olahraga apa? Kalau olahraga apa kamu maunya? Rugby, aduh. Rugby Australia banget itu. Australia banget itu. Iya, kalau Alira nggak mau berarti Zali mau main bola ya. Dia sudah tendang pakai kaki kiri untuk ya. Si lefty. Nah, yang lain itu apa ya? Perpustakaan juga. Iya, perpustakaan bang, penting bang, betul. Butuh banyak supaya nanti di perpustakaan itu, apalagi kalau teknisnya, setiap perpustakaan
di kampung atau di kecamatan ini kan biasa kita satu provinsi atau satu kabupaten satu perpustakaannya, itu pun sepi kan. Iya. Nah kalau bayangin aja kalau perpustakaannya gratis wifi, wah banyak anak-anak datang, tapi nanti kan tinggal kontrol. Wifi-nya khusus untuk pelajaran. Oh gitu ya. Itu tinggal. By the way, abang ngomong tentang perpustakaan, abang pernah punya perpustakaan sendiri bang ya? Alhamdulillah masih Alhamdulillah. ada. Masih ada masih? Masih. Yang di Aceh ya? Masih. Di Aceh kita punya perpustakaan yang buku-buku dan mainan-mainannya kita bawa semua dari Australia, yang khusus buku-buku untuk khusus anak-anak ya. Iya. Dan kita juga beli kemarin waktu setiap ke Indonesia beli buku-buku Indonesia yang kita pilih sendiri. Nah kita buatlah perpustakaan ini di kampung saya, di rumah saya. Jadi nama perpustakaannya Perpustakaan Damai. Karena kita memang itu Pak Anto, itulah makanya kita gimana ya, setiap kemanapun kita pergi itu kita lagi tour, biar anak-anak senang kita berhenti di pustaka karena banyak banget perpustakaan di sini. Hampir setiap desa punya perpustakaan dan perpustakaannya itu ya Allah gila banget pokoknya. Iya. Dahsyat banget pokoknya. Iya. Nah maka saya pikir kalau hal-hal yang sederhana, perpustakaan, lalu air minum, taman, lalu sistem pengolahan sampah. Wah itu. Udah itu aja bang ya. Aja nanti baru merambat pada format transportasi yang memang menjangkau semuanya. Itu modal-modal begitu aja lah. Yang aksesnya lebih banyak, didapat manfaat ke orang banyak. Iya. Kalau saya ya sederhana tapi sebenarnya nggak muluk-muluk itu bang. Sebenarnya nggak sederhana, kalau mau dikerjain bener-bener ya sukses itu. Even bahkan di Jakarta sendiri bisa dilakukan itu menurut saya. Taman itu. Iya. Kan istri Alvira itu keluarga besarnya lahir di Jakarta semua, tinggal di Jakarta. Ibu mertua itu keluarga besarnya di Jakarta semua. Bisa itu. Jakarta uangnya kan lebih banyak. Iya. Walaupun tanah mahal tapi ya pemerintah bisa aja beli 2-3 rumah, dihancurkan, kan beli bukan gusur. Ganti rugi, ganti untung kalau bisa kan. Dibangun taman di tengah kota, di beberapa desa atau di beberapa kecamatan gitu. Pasti bisa kalau memang mau. Kalau enggak, karena kan kayak saya misalnya kalau pulang kampung ya Pak Anto ya, kadang-kadang itu taman besar di Aceh besar malah nggak ada kalau nggak salah, karena memang masih banyak kampung ya. Tapi kalau di Banda Aceh itu nggak punya banyak taman, nggak punya banyak public space ya, ruangan umum yang bisa digunakan secara bersama-sama itu juga nggak banyak. Akhirnya ya orang kesana bayar ya nggak apa-apa, kita juga bisa tamannya gratis, mungkin parkirnya bayar. Ya parkirnya kan untuk pemerintah daerah juga. Iya. Ya nggak masalah lah. Tapi ya begitu. Itu pernah ke taman saya Pak Anto, di tempat kampung kakak saya itu di Nganjuk, itu bagus tamannya. Alun-alun tapi. Alun-alun ya. Ya itu rumah saya baru satu. Ya kita dari rumah kakak saya lumayan jauh gitu. Iya. Dan bayangin aja kalau di daerah misalnya Nganjuk, waktu pengalaman saya malah ngonten saya buat alun-alun Nganjuk itu, suka saya. Kalau modal begitu nggak usah sebesar itulah, setengah itu ada di tempat lain, di Nganjuk ada 3 atau 4 kan keren itu. Iya. Itu pengalaman. Jadi kita ya bisa hemat, bisa sehat, jadi umurnya juga bisa lebih panjang insya Allah. Iya, karena kalau semakin banyak taman, banyak pohon kayak gini kan, makin oksigennya lebih sehat kan? Sehat, bersih kan gitu. Tapi memang bener bang, kadang-kadang saya tuh banyak dapat komen juga dari para subscriber ya. Waktu saya kadang-kadang bikin video di sawah, di desa kayak gitu, banyak yang komen, oh mas, 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu tempat saya masih seperti itu, sekarang udah nggak bisa. Waduh, saya kalau ada komen seperti itu rasanya hati ternyuh bang, kasihan juga sebenarnya bang. Ya benar, tapi kan memang itu. Ya jumlah orang, populasi bertambah, semuanya bertambah, kebutuhan bertambah. Ya nggak apa-apa, tapi ya kalau semakin semakin
Tapi akses untuk publik aja semakin besar ya nggak masalah. Ya sama lah di kampung-kampung tempat saya juga gitu Pak Anto. Ya jumlah penduduknya bertambah gimana ya sawah jadi rumah. Tapi kan makin ke hutan orang akhirnya kan semakin jauh gitu. Tapi kalau akses yang paling penting yaitu setiap perumahan ada akses untuk ke pustaka, ada akses untuk kesehatan, ada akses untuk rekreasi. Ini kan manusia butuh hiburan. Nah, hiburannya itu kalau bisa jangan jauh-jauh. Saya kadang-kadang hiburannya itu yang kalau saya lihat di YouTube itu Pak Anto ya, sound system pakai truk itu. Polisi. Nggak tahu saya, mohon maaf ya saya agak lihatnya aja agak waduh ini gimana kita bisa terhibur kalau nggak budek ya. Mungkin kita dipaksakan untuk mendengarkan sound system sampai rumah-rumah orang rubuh karena asbesnya itu rubuh karena getaran suaranya. Polusi suara teman-teman. Tapi ya hiburan yang kayak gini lah yang setiap hari bisa dinikmati, apalagi kan kalau untuk keluarga muda yang punya anak kecil, punya taman, punya ayunan, punya pelosotan, punya itu, tapi jaraknya cuma 3 menit 4 menit dari rumahnya. Nah ibu jadi suaminya kerja, mungkin istrinya jaga anak, jadi istrinya cuma oh ya sebelum masak kita punya waktu 25 menit main-main yuk, daripada anaknya di HP terus misalnya. Saya punya waktu gitu. Saya bilang ini nggak usah orang jauh lah Pak Anto, di keluarga saya juga begitu. Sekarang itu cara apa ya, ngalonin ya apa, nemenin anak itu, ngelonin anak itu ya dikasih HP aja. Udah? Iya di mana-mana saya lihat. Iya Bang. Di Indonesia iya anak kecil itu udah HP-nya. Padahal anak kita sendiri itu si Dama itu cuman boleh lihat teknologi hari Sabtu dan Minggu. Oke. Mantap. Karena tamannya banyak. Iya. Lagi nih yang hebat. Tapi mungkin agak susah untuk di Indonesia karena Indonesia itu nggak tahu saya susah atau enggak. Kolam renang Pak Anto. Saya suka berenang soalnya. Iya, maksudnya kalau ada kolam renang di setiap apa ya? Setiap kecamatan aja lah. Kecamatan ya, nggak usah desa ya? Nggak usah desa lah, karena kalau memang bisa kalau bisa desa agak sulit lah, agak ribet lah kan. Karena mungkin mahal dan prosesnya. Tapi kalau kecamatan berbayar juga boleh sebenarnya, nggak mesti gratis. Jadi setiap sekolah bisa datang ke sana minimal belajar berenang atas nama sekolah. Penting itu teman-teman. Bayar, tapi di sini kayak di sekolah saya itu Pak Anto ada masanya namanya 1 minggu karena kita dekat pantai kan, jaraknya cuma jalan kaki 2 menit ke pantai. Selama 1 minggu dari pagi sampai selama 1 minggu tidak ada sekolah, anak pergi ke pantai belajar berenang, belajar surfing, belajar bagaimana kalau ada yang tenggelam apa yang dilakukan selama seminggu, dan itu mata pelajaran di sekolah saya karena sekolah saya dekat pantai. Ini kalau di Indonesia diterapin aja, sekolah-sekolah yang dekat pantai melakukan hal yang sama misalnya, atau sekolah-sekolah yang nggak punya pantai ya udah belajar berenang di kolam renang kecamatan itu, baiknya gitu maksudnya. Karena di samping sehat juga berenang itu juga skill hidup yang sangat penting loh Bang. Bener. Ya saya tuh di desa Bang, deket kanan kiri sungai Bang ya. Tapi saya renangnya itu juga cuma bisa renang-renangan saja. Pernah 1 kali saya tenggelam, hampir mati itu. Kalau nggak ditolong orang sudah meninggal saya. Ya benar. Jadi kita bisa berenang tapi bukan berenang yang bisa survive untuk hidup Bang. Nah, kalau di sini kita di training bisa berenang untuk survive untuk hidup di sini. Itu benar tuh Pak Anto. Nah selain itu coba bayangin aja, maaf kita bilang kawan-kawan mungkin nggak, orang Indonesia nggak begitu perhatikan, tapi Australia itu salah satu penghasilan emasnya di Olimpiade itu di renang. Karena di sini renang di sini kolam renang itu desa banyak banget. Betul. Anak-anak kampung saya itu berenangnya aja Pak Anto kayak ikan hiu cepet begitu. Iya. Itu anak kampung saya itu mungkin kalau dibawa ke Indonesia menang pon dia. Bener gila. Anak-anak kampung saya itu Pak Anto, wah ada kan di sini ada kelas-kelasnya itu. Yang level shark itu namanya shark, kelasnya itu hiu tuh. Berenangnya kayak hiu, memang kencang banget saya lihat. Wah ini kencang banget, saya aja kalah gitu. Tapi
Tapi efek positifnya itu, jadi sehingga ada regenerasi, karena kalau banyak kolam renang ya nanti kita aksesnya kalau di renangnya itu kuat. Nah kayak kita berharap main bola misalnya, tapi lapangan bolanya nggak banyak. Nah betul juga. Nah salah satu kenapa kita akhirnya naturalisasi ya ini, karena kita nggak punya banyak lapangan bola, jujur aja. Berapa banyak lapangan bola kita punya, stadion kita nggak banyak. Yang itunya rumputnya bagus loh ya. Ya, bukan itu maksudnya dibandingkan jumlah populasi. Oh iya. Kita kan 270 juta lebih. Untuk sebanyak itu dengan kapasitas lapangan bolanya nggak mencukupi. Karena kan butuh tanah yang besar, Pak. Iya. Artinya betul, untuk menghasilkan pemain, memang ada di setiap provinsi, setiap kampung ada lapangan bola, tapi kan nggak menghasilkan yang menghasilkan kualitas yang kita mau gitu, standar internasional kan kita lama, akhirnya perlu naturalisasi. Itu kan salah satu kebutuhannya. Iya. Coba lihat aja kayak di Inggris. Di Inggris kan nggak punya banyak lapangan bola tapi berkualitas. Orang datang ke sana bukan hanya datang main bola kayak kita main bola tendang-tendang, mereka datang kayak les kan gitu. Nah di sini orang berenang kan kayak les. Anak Pak Anto ada les gak berenang? Ada. Anak saya ada kok. Tiap Jumat. Les kan? Iya memang. Les. Jadi dia diajarkan bagaimana cara berenang yang benar. Nah kalau kita kan dulu cuma nyemplung ke sawah aja. Gaya batu, maka nggak jadi perenang. Begitu juga main bola, cuma nendang-nendang aja. Kalau ada skill individual yang kemudian, itu yang terarah kemudian dipilih menjadi dapatlah apa? Tahu nggak Bang, waktu anak pertama saya lahir, Alira lahir, itu Just kasih saya hadiah. Apa coba hadiahnya? Voucher renang. Voucher belajar renang. Untuk Pak Anto? Iya. 20 kelas. Waduh, saya nggak mau harus belajar renang. Dia bilang, kamu kalau nggak bisa renang, kalau anakmu tenggelam gimana cara menyelamatkan? Waktu Alira kecil, kalau misalnya ditenggelam gimana kamu cara menyelamatkan? Oh iya betul juga. Benar, karena di sini ya kayak kami lah, apalagi kami semenjak pindah di kampung ini udah 6 tahun. Kan mancing, hobi mancing di Batu lagi. Orang sering bilang Pak Mur hati-hati ya, insya Allah lah, alhamdulillah. Saya di sini memang bener, saya salah satu olahraga yang paling saya suka itu sekarang memang berenang Bang ya. Berenang ya. Selama saya di Australia nih loh, karena memang di mana-mana ada kolam renang. Nah tapi walaupun kalau untuk secara janji politik ya agak muluk menurut saya kan, karena berenang kayaknya agak mahal sedikit ngurusinnya. Tapi minimal kalau setiap kabupaten punya satu kolam renang umum atau 2 atau 3, kenapa tidak? Nggak bisa punya kalau misalnya satu sudah punya tapi bisa punya 2 atau 3 itu kan lebih bagus. Apa Bang? Oke teman-teman, wah terima kasih Bang sharingnya, luar biasa ini. Ayo bangun partai independen. Tim independen menjadi anggota dewan nih. Bukan partai ya, bukan partai. Oke teman-teman ya, terima kasih telah mengikuti ngobrol ngalor ngidul bersama Pak Mur Australia ya. Bersama Alira, halo. Bersama Damai ya. Oke, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.